Oke, teman-teman kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini kita ada di hari ke-9, kita nanti akan belajar structure bagian kedua. Nah, jadi di structure itu total soalnya ada 40 pertanyaan yang terbagi menjadi dua parts ya, teman-teman, atau dua bagian. Nah, di part A, yaitu nomor 1 sampai nomor 15, teman-teman diminta untuk melengkapi bagian kalimat yang hilang. Jadi ada di pilihan A, B, C, D, yang mana yang bisa dimasukkan ke dalam titik-titik supaya nanti kalimatnya jadi kalimat utuh yang lengkap dan efisien ya, atau efektif seperti itu. Nah, sedangkan untuk structure bagian kedua atau part B itu mulai nomor 16 sampai 40. Jadi lebih banyak, teman-teman ya. Nah, di mana structure part B maksud saya, I'm sorry guys. Eh, itu nanti teman-teman akan diminta mencari kesalahan yang ada di dalam kalimat. Nah, makanya babnya itu saya namakan error analysis atau menganalisa kesalahan seperti itu. Nah, jadi langsung saja ya, teman-teman. Nah, sebelumnya mohon maaf, saya ingin hampir lupa. Jadi, error analysis ini sebenarnya babnya itu mencakup eh, bab 1 sampai bab 8. Jadi, sebenarnya babnya atau materinya sudah kita bahas semuanya ya, teman-teman. Nah, cuma nanti di sini tentunya teman-teman akan sangat dituntut untuk mengasah vocab teman-teman atau kosakata teman-teman dalam bahasa Inggris. Ya, tapi sekali lagi untuk belajar vocab, teman-teman catat aja di buku catatan nanti sambil sering-sering dilihat itu nanti akan hafal sendiri seperti itu. Nah, sebelum ke materi inti, kita pemanasan sedikit dulu ya, teman-teman. Jadi kita review dulu materi-materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Eh, jadi kita sambil mencari kesalahan di dalam kalimat seperti itu. Jadi di sini nanti saya akan berikan beberapa kalimat. Teman-teman coba tebak ya, kira-kira yang salah di dalam kalimat itu kata apa atau yang mana. Nah, kalimat pertama yang mengandung kesalahan itu kalimatnya berbunyi, Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, di dalam kalimat ini ada satu kata yang salah. Ada yang tahu, teman-teman, yang salah di kata apa? Iya, betul sekali. Teman-teman notice ya, yaitu kata worked-nya ini. Ini materi kita tentang auxiliary ya, teman-teman. Auxiliary kita bahas di hari pertama, kemudian dibahas lagi di hari ketujuh. Nah, auxiliary itu ada empat, salah satunya keluarga do, teman-teman ya, yaitu do, does, atau did. Dan verb gandengannya wajib verb satu. Jadi bukan worked, tapi work saja. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kalimat yang benar, Albert Einstein did not work at the hospital. Albert Einstein dulu itu tidak bekerja di rumah sakit ini, seperti itu. Kemudian contoh kalimat yang mengandung kesalahan yang kedua, teman-teman. Ditebak lagi ya. Kalimatnya yang mengandung kesalahan adalah an electric eel able produce electricity. Nah, kira-kira ada satu kata yang salah nih di sini. Kira-kira yang mana, teman-teman, yang harus kita rubah atau yang salah di kalimat ini? Ya, that's right. Misalnya saya itu kata able, teman-teman. Nah, ini alasannya adalah able itu kalau teman-teman cek di kamus, kelas katanya adalah kata sifat atau adjektif. Sedangkan fungsi kata sifat atau adjektif itu adalah menjelaskan kata benda atau mensifati benda. Yang punya sifat itu cuma benda ya, teman-teman. Sedangkan di sini kita ingin bilang mampu menghasilkan atau dapat menghasilkan. Nah, menghasilkan itu kata kerja, bukan kata benda. Tidak bisa dijelaskan kata sifat. Gitu ya. Nah, yang menjelaskan kata kerja itu ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah kata kerja itu sendiri dari keluarga auxiliary ya. Yang kedua adalah dari kelas kata keterangan atau adverb. Nah, kebetulan di keluarganya auxiliary atau lebih tepatnya modal auxiliary ya, teman-teman, itu ada yang artinya sama dengan able, yaitu dapat atau bisa atau mampu. Ada yang tahu, teman-teman, kata apa yang saya maksud di keluarga auxiliary, lebih tepatnya modal auxiliary yang artinya sama dengan able. Iya, betul sekali. Kata can ya. Jadi ini harusnya adalah can, teman-teman. Kalimat yang benar, an electric eel can produce electricity. Nah, artinya sebenarnya sama dengan yang pakai able tadi, tapi kalimat ini lebih benar secara grammar ya. Jadi seekor belut listrik dapat menghasilkan listrik seperti itu. Nah, tapi teman-teman juga harus mengetahui ya bahwa kesalahan itu tidak hanya soal merubah, teman-teman. Ada lagi ya, kadang itu kesalahan berupa pembalikan urutan. Jadi harusnya urutannya A dulu baru B, tapi dibalik gitu ya. Contohnya adalah the method new was proven to be effective.
Adakah yang tahu di dalam kalimat ini dua kata yang terbalik, kata apa sama kata apa, teman-teman? Yang ketukar tempatnya. Iya, betul sekali, Miss Lugida. Yaitu kata new sama method. Ya, teman-teman, betul sekali, Miss Laila. Jadi, eh, ini materi kita hari ke-6 juga tentang kata sifat ya. Jadi, kalau ada kata sifat, nempel dengan benda yang dijelaskan, urutannya adalah kata sifat dulu atau adjektif dulu ya, baru kata bendanya atau noun-nya. Nah, jadi harusnya bukan the method new, tapi the new method was proven to be effective. Jadi metode yang baru itu, nah kalau dalam bahasa Indonesia misal memang dibalik teman-teman ya. Jadi metode yang baru itu terbukti ampuh seperti itu. Nah, terkadang juga ada kata yang harus teman-teman hapus karena termasuk ke dalam pemborosan atau redundancy, teman-teman. Ya, jadi contoh kalimat yang mengandung kata yang harus teman-teman hapus adalah Faker is the most best LOL player in the world. Ada yang tahu nggak di sini kata yang harus kita hapus karena merupakan pemborosan kata apa, teman-teman? Iya, betul sekali. Kata most-nya ya, teman-teman. Kalau base-nya jangan dihapus karena base-nya itu yang meng-carry, carry itu apa? Yang mengangkut atau membawa makna, teman-teman. Itu nanti kalau base-nya teman-teman hapus, artinya jadi beda. Jadi yang paling apa? Jadi yang palingnya ini nggak ada, teman-teman. Jadi Faker merupakan pemain LoL yang paling di dunia. Itu kalau base-nya teman-teman hapus. Jadi artinya atau kata sifat yang membawa arti itu jadi hilang. Nah, jadi most-nya ini yang hanya keterangan saja yang harus teman-teman hapus karena base itu memang sudah bentuk superlatif, teman-teman. Sudah bentuk yang paling dari kata good. Nah, itu bentuk irregular memang ya atau bentuk yang tidak beraturan. Jadi nggak pakai most juga nggak pakai est. Nah, kata good itu positifnya adalah good, teman-teman. Positif degree-nya. Nah, kemudian komparatif degree-nya adalah better. Jadi bukan gooder ataupun more good ya. Jadi better. Nah, untuk superlatifnya itu juga sama. Yang paling itu untuk kata good bukan the most good atau the goodest ya, tapi kita cukup bilang the best. Nah, itu memang sudah artinya yang terbaik atau yang paling baik. Jadi tidak perlu kata most alias yang harus teman-teman hapus adalah kata most-nya. Jadi nanti kalau dibaca, Faker is the best LOL player in the world. Seperti itu. Jadi Faker merupakan pemain LOL yang terbaik di dunia ini. Seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi harusnya the best ya, teman-teman, bukan the most best seperti itu. Nice. Nah, kemudian kadang itu di dalam kalimat ada yang hilang. Tapi titik-titiknya kita tidak dikasih tahu, teman-teman. Beda dengan yang sejauh ini kita pelajari ya, kan ada titik-titiknya. Jadi kita tahu di situ ada yang hilang atau harus sesuatu yang kita tambahkan di situ. Nah, tapi terkadang di soal error analysis, bukan terkadang sih, teman-teman. Kalau di error analysis, kalau misalkan teman-teman menemukan jenis soal ini, titik-titiknya nggak dikasih tahu. Ya, jadi teman-teman harus menebak sendiri bagian kalimat yang hilang di mana. Dan yang hilang itu biasanya kecil-kecil, teman-teman. Biasanya biasanya in, biasanya the, biasanya of, dan lain-lain. Nah, contoh kalimat yang mengandung penghilangan adalah one the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu kata apa yang hilang di sini, teman-teman? Dan di mana kira-kira? Iya, betul kata off. Betul sekali Miss Fuji. Jadi setelah kata off itu harus ada the-nya ya, teman-teman. Ini materi kita hari ke-6. Jadi di hari ke-6 itu saya menyampaikan ke teman-teman ya, di contoh soalnya ketika kita belajar kata sifat, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan penanda jumlah, misalnya one, misalnya some, misalnya many, misalnya few, dan lain-lainnya, kalau setelahnya ada of, maka harus ada the dulu setelahnya baru kata benda. Nah, ini kebalik. Di sini off-nya yang dihilangkan. Jadi kalau ada penanda jumlah, kok setelahnya pas ada the-nya, berarti itu di tengah-tengahnya itu ada yang hilang, teman-teman, yaitu kata of. Seperti itu. Gitu ya. Jadi bentuknya adalah one of the, some of the, most of the, dan lain-lain. Nah, jadi kalimat yang benar, one of the most important skills to acquire is communication. Jadi salah satu dari kemampuan-kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Seperti itu. Dan itu tadi kita sambil pemanasan sedikit ya, teman-teman, mengenai materi-materi sebelumnya lewat latihan-latihan mencari kesalahan di dalam kalimat. Nah, sekarang kita ke materi inti. Jadi, materi yang saya pakai untuk pengantar ini sebenarnya nyambung dengan materi kita hari ini, teman-teman. Nah, jadi kesalahan yang dibuat si pembuat soal nanti di dalam soal error analysis structure bagian kedua ya,
Nah, itu nanti terbagi menjadi 4 kategori, teman-teman. Nah, kategori pertama namanya adalah misformation. Dari kata format, bentuk ya. Misformation itu pembentukan yang keliru atau yang tidak tepat. Nah, jadi si pembuat soal itu membentuk ulang atau mengganti kata yang harusnya sudah benar di dalam kalimat itu jadi salah. Jadi dirubah itu jadi salah, teman-teman. Dan misformation ini ada dua jenis ya. Ada yang disebut kalau di buku atau bahasa bukunya itu namanya derivational. Jadi ketika si sorry, maksud saya inflectional dulu, teman-teman. Inflectional itu ketika si pembuat soal itu mengganti katanya, kelas katanya nggak ikut ganti. Jadi kelas katanya tetap sama dengan yang sebelumnya diganti, teman-teman. Gitu ya, cuman bentuknya karena berubah ya otomatis salah gitu. Karena memang bentuk contoh nih kata kerja, teman-teman. Kata kerja kan bentuknya ada verb 1, verb 2, verb SCS, verb ing, verb 3, dan lain-lain lah. Dan yang mana bentuk-bentuk itu penggunaannya beda-beda, masing-masing beda-beda. Seperti itu. Jadi kalau misalkan beda bentuk, beda penggunaan. Seperti itu. Contohnya tadi yang did, worked tadi. Nggak bisa ya, teman-teman. Kalau pakai auxiliary do, does, atau did, atau namanya dummy auxiliary ya, verb gandengannya harus verb satu. Jadi nggak boleh pakai verb ed seperti itu. Nah, makanya tadi did work. Nah, work sama worked itu kelas katanya sama-sama verb, teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi kadang juga si pembuat soal itu ketika mengganti satu kata itu menjadi kata yang lain, itu kelas katanya kadang ikut berubah. Jadi teman-teman bisa kenali dari penggunaan kelas kata yang tidak tepat ya dari di dalam kalimat tersebut. Nah, contohnya tadi adalah yang able produce tadi, teman-teman. Harusnya able itu kata sifat tidak bisa menjelaskan kata kerja. Maka yang bisa menjelaskan kata kerja dan artinya sama dengan able adalah kata can. Itu kata kerja, atau auxiliary ya. Auxiliary itu juga kata kerja, teman-teman. Seperti itu. Sedangkan able kata sifat. Beda kelas kata, beda penggunaan. Seperti itu. Dan untuk kelas kata tentunya sudah kita pelajari semuanya ya. Yang perlu teman-teman ketahui di TOEFL yaitu bab 1 sampai bab 7. Itu kita membahas semuanya di dalamnya ada kelas kata, teman-teman. Seperti itu. Dan untuk misformation ini adalah jenis soal yang paling banyak keluar di soal structure TOEFL. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat ya, ada juga 3 sisanya. Ini yang kadang keluarnya cuma satu soal di antara 25 ya. Tapi karena gara-gara jarang, kita justru kadang memikir atau berpikir kalau semua soalnya itu misformation, harus dirubah. Padahal ada juga yang kebalik, ada yang harus dihapus atau penambahan kata yang tidak perlu ya, dan juga ada penghilangan kata. Jadi harus dicarikan kata yang hilang di situ apa, seperti itu. Nah, jadi yang pertama yang jarang keluar atau yang jumlahnya cuma sedikit kalau keluar ya, teman-teman biasanya cuma satu soal adalah misordering, addition, sama omission. Kita bahas satu persatu. Dari misordering dulu, teman-teman. Dari kata order, artinya urutan. Misordering itu adalah pengurutan yang keliru. Jadi si pembuat soal itu menukar urutan kata ya yang harusnya A dulu baru B di dalam kalimat menjadi B baru A. Nah, contoh misordering tadi adalah yang method new tadi, teman-teman ya. Harusnya adalah new method. Materi kita hari ke-6 tentang kata sifat. Jadi kalau ada kata sifat nempel dengan benda yang dijelaskan, urutannya kata sifat dulu baru kata benda seperti itu. Oke, jadi harusnya bukan method new tapi new method. Kemudian addition. Addition itu dari kata add, teman-teman menambahkan. Jadi addition itu penambahan kata yang tidak perlu. Jadi ada pemborosan di dalam kalimat nanti. Gitu ya. Dan addition ini nanti contohnya yang tadi ya teman-teman adalah yang the most best tadi. Jadi best itu sudah bentuk superlatif maka tidak perlu lagi pakai most. Seperti itu. Jadi mostnya harus dihapus. Dan yang terakhir ada omission dari kata omit teman-teman. Artinya membuang atau menghapus atau menghilangkan. Jadi omission itu adalah penghilangan atau penghapusan atau pembuangan kata yang harusnya ada di dalam kalimat tapi dihapus sama si pembuat soal. Dan yang dihapus itu kadang sepele, teman-teman. Maksudnya sepele itu pendek-pendek gitu. Misalnya misalnya of, misalnya in, misalnya the. Tapi karena pendek itu fungsinya penting di dalam kalimat. Jadi kalimatnya malah salah. Jadi kehilangan fungsi gramatikal di dalam kalimatnya yang harusnya ada seperti itu. Nah, contohnya tadi adalah yang one the most important skills to acquire is communication. Harusnya ada of sama si pembuat soal of dihilangkan. Maka subjeknya jadi double, teman-teman.
Ada kata ganti one, ada juga kata benda skills yang menempati satu posisi yaitu di subjek. Jadi tabrakan, ada double subjeknya. Jadi penanda jumlah itu kalau dia berdiri sendiri ya, nah kan setelahnya itu kan ada the teman-teman. The itu memulai kata benda baru atau noun phrase baru. Gitu ya. Jadi mulai dari sini ini noun phrase semuanya sampai kata skills itu. Oke. Nah kemudian one-nya ini berarti berdiri sendiri, dia kata ganti. Jadi kalau penanda jumlah dia berdiri sendiri itu dia bukan kata sifat ya, tapi kata ganti atau pronoun, teman-teman. Nah, supaya tidak double, maka kata benda yang di setelahnya ini kita rubah jadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di sebelumnya. Nah, pemilihan preposisi juga penting ya, teman-teman. Yang mana untuk bab ini, penanda jumlah yang setelahnya ada the-nya harusnya pakai of di tengah-tengahnya. Seperti itu. Gitu ya, jadi harusnya tadi ada of. Jadi kehilangan of ini jadi fatal, jadi salah, jadi double subject. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada juga yang berpikir seruannya itu kan kalau misalkan double dihilangin aja kan bisa. Nggak bisa juga, teman-teman ya. Karena predikatnya is. Sedangkan kalau one-nya kita hapus, skills-nya itu jamak. Ya kan? Otomatis nggak cocok subjek sama predikatnya. Seperti itu. Jadi memang di tengah-tengahnya di sini ada yang hilang ya. Dan kalau salah satu dari, itu pasti dari banyak ya, teman-teman. Tapi karena salah satu, itu dianggap satu. Maka predikatnya pakainya is di situ. Seperti itu. Dan untuk mengenali misordering, addition, dan omission ini cukup gampang ya, teman-teman. Hampir selalu atau sebagian besar jenis soal misordering, addition, sama omission ini di dalam kalimatnya nanti itu yang kesalahannya itu di garis bawah itu jadi satu itu lebih dari satu kata. Jadi misalnya tadi method new ya teman-teman itu di garis bawah jadi satu tapi dua kata. Nah, kemungkinan besar itu adalah misordering, addition, atau omission seperti itu. Contohnya addition. Nah, addition itu tadi the most best itu biasanya malah justru tiga-tiganya. Jadi antara tiga-tiganya di garis bawahi mulai dari the sampai best ya. Atau kadang cuma most-nya saja. Atau kadang most best-nya gitu teman-teman. Nah, jadi mengenali untuk addition kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau omission karena biasanya tempatnya ada yang hilang, dua kata yang kanan sama kirinya sebelum dan setelahnya itu nanti akan digarisbawahi jadi satu. Jadi artinya di tengah-tengahnya itu kita kehilangan sesuatu. Nah, jadi cara mengenali jenis tiga soal yang jarang keluar atau jumlahnya cuma sedikit. Kadang masing-masing ini cuma satu. Jadi sisanya itu misformation semua, teman-teman. Nah, tapi kadang kita karena sering menganggap atau terlalu sering mengerjakan misformation di soal ya, kita lupa dengan tiga sisanya ini. Nah, ini makanya saya ingin memperkenalkan teman-teman dengan kesalahan ini. Karena babnya kan daripada kita ngulang ya, sudah kita pelajari dari hari pertama sampai hari ke-8, saya ingin memperkenalkan teman-teman kepada kesalahan-kesalahan ini. Jadi teknik si pembuat soal apa namanya? Mengganti kalimat yang benar menjadi kalimat yang salah untuk kita cari kesalahannya di mana seperti itu. Oke, dan kalau kita sudah tahu teknik ini, teman-teman nanti bisa memprediksi atau mengantisipasi. Jadi pilihan A, B, C, D yang di garis bawah itu apakah dia misformation, misordering, addition, sama omission. Tentunya dengan menggabungkan pengetahuan kita materi bab 1 sampai bab 8 ya dengan pengetahuan kita hari ke-9 ini dan juga tentang vocab teman-teman. Seperti itu. Kalau vocab itu sebenarnya di error analysis nanti untuk memastikan saja ya kita tahu yang benar itu harusnya apa. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk penerapan materi yang hari ini kita pelajari ke dalam soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini. Ini contoh pertama, teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum terbiasa dengan soal error analysis, boleh menggunakan cara yang pengerjaannya agak lama. Ya, tapi kalau sudah terbiasa nanti enak, teman-teman. Nah, caranya ya sama seperti yang kita pelajari selama ini. Teman-teman cek dulu kelengkapan kalimatnya yang harus ada di kalimat dulu, yaitu bab 1 ya. Teman-teman cari predikat dulu baru subjek. Nah, di situ ada predikat develop ya, teman-teman. Nah, berarti sekarang cari subjeknya di sebelumnya ya. Subjeknya ada kata benda cultures yang dijelaskan dengan kata sifat di situ ya, teman-teman. Kemudian setelahnya develop itu ternyata ada objeknya, yaitu their agricultural techniques. Kata bendanya di tekniknya itu, teman-teman. Kemudian di paling depan atau sebelum koma itu ya ternyata ada keterangan yang dipindah ke depan sendiri. Nggak apa-apa ya syaratnya ada koma di situ ya yang memisahkan dengan subjek. Nah jadi kalimat ini secara kelengkapan sudah nggak ada yang hilang. Sudah lengkap. Keterangan, koma, subjek, predikat, objek.
Nah, berarti bab 1 sampai bab 5 tidak ada masalah, teman-teman. Berarti ini mulai bab 6 sampai bab 8, yaitu bab phrasing. Nah, kalau bab phrasing, maka teman-teman harus bedah satu persatu bagian kalimat. Atau yang di garis bawah itu teman-teman lihat kanan kirinya. Gitu ya, tepat nggak dia dipakai di situ. Yang pertama, yang pertama ada over. Ini adalah preposisi ya, teman-teman. Fungsi preposisi adalah merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Jadi preposisi setelahnya harus ada kata benda. Dan di situ memang sudah ada kata benda, the course of history ya, teman-teman. Nah, otomatis over kelas kata sudah benar ya. Kita pakai preposisi di situ sudah benar. Dan dia juga apa namanya bisa menjadi satu sama artinya. Jadi secara makna bisa. Jadi pemilihan kata over ini sudah benar, teman-teman. Nggak ada masalah maksudnya ya. Kemudian kita cek yang Bravo. Yang Bravo much itu adalah kata sifat ya, penanda jumlah, teman-teman. Keluarganya determiner, materi kita hari ke-6 ya. Nah, determiner itu setelahnya wajib ada kata benda, dan di situ memang sudah ada kata benda, yaitu kata cultures sebagai subjeknya. Nah, jadi secara kelas kata, much sudah benar. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat, ya, much ini punya teman atau punya kembaran, teman-teman, yaitu kata many. Nah, terus kapan kita pakai much, kapan kita pakai many, ini kita bahas di hari kelima. Di hari kelima saya singgung ketika kita belajar double komparatif ya, teman-teman, itu ada much sama many. Much itu untuk menjelaskan benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun, teman-teman. Contohnya adalah air, contohnya adalah pasir, contohnya rambut, ya, yang tidak bisa atau tidak mungkin atau tidak perlu dihitung seperti itu. Jadi uncountable noun. Nah, kata benda yang tidak bisa dihitung itu nggak bisa dijamakkan, teman-teman. Oke. Sedangkan many, benda setelahnya khusus untuk benda yang bisa dihitung saja dan wajib jamak, ya, atau yang wajib dijamakkan. Nah, jadi kita cek apakah pakainya much atau many sudah benar ya. Caranya dilihat kata benda setelahnya. Ternyata benda setelahnya pakai s, teman-teman. Berarti dia jamak. Oke, berarti dia plural ya. Otomatis tidak boleh pakai much. Pakainya adalah many. Jadi ketemu ya, teman-teman. Yang salah adalah yang Bravo. Jadi kalimat yang benar, over the course of history, many cultures developed their own agricultural techniques. Jadi sepanjang perjalanan sejarah, banyak kebudayaan mengembangkan teknik-teknik agrikultur mereka sendiri. Seperti itu. Nah, ini adalah bab misformation ya, teman-teman. Lebih tepatnya yang inflectional. Jadi kelas katanya sudah benar, kata sifat. Cuman bentuknya atau pemilihannya yang salah. Ya, jadi bukan much tapi pakainya many. Dua-duanya sama-sama kata sifat, teman-teman. Artinya pun sama-sama banyak ya, tapi beda penggunaan. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya masih di misformation ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah terbiasa, itu bisa langsung nggak perlu yang ribet-ribet lama tadi ya. Jadi teman-teman scan aja dari depan itu sambil membaca, nanti teman-teman akan menemukan ada yang aneh. Kalau sudah terbiasa tentunya ya. Nah, jadi kalau kita tarik dari depan, ada rarely. Teman-teman harus ingat, rarely ini adalah negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Beberapa buku nyebutnya juga negative expression. Yang mana kalau dia ditaruh di depan sendiri atau sebelum subjek ya, dan tidak ada koma setelahnya, menjadi penanda inversi nomor 3, teman-teman. Jadi setelahnya harus diinversi, predikat dulu baru subjek. Dan di situ memang ada predikat ya, auxiliary yaitu has, teman-teman, artinya sudah. Oke. Kemudian verbnya harus verb 3 karena has itu gandengannya verb 3. Nah, verbnya adalah had, ini artinya mempunyai. Dia verb 3, teman-teman. Nah, jadi nggak ada masalah auxiliary verb. Gitu ya. Subjeknya itu di tengah-tengahnya, yaitu a communication technology. Nah, ini bentuk inversi materi kita hari keempat maksud saya, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, setelahnya ada objek impact, ada n-nya, impact-nya tunggal ya, nggak ada masalah. Nah, kemudian on itu preposition untuk memisahkan kata society, kata benda juga, supaya jadi keterangan. Kan fungsi preposisi itu merubah kata setelahnya menjadi keterangan, teman-teman. Gitu ya, supaya objeknya tidak double. Nah, jadi nggak ada masalah on ini. Oke, tarik ke belakang lagi, di situ ada the. The itu adalah kata sifat dari keluarganya determiner. Ya, lebih tepatnya artikel, teman-teman. Nah, determiner itu apa? Determiner adalah kata sifat yang wajib ada kata benda dulu setelahnya, baru menabrak bagian kalimat berikutnya.
Nah, di situ ada grow. Grow itu kan kata kerja, teman-teman, verb satu. Sedangkan the ini belum ketemu kata benda. Rapid itu juga kata sifat, bukan kata benda, teman-teman. Artinya cepat ya. Otomatis yang salah adalah kata grow-nya itu. Oke, petunjuknya teman-teman kata the itu. Jadi ini harusnya tempatnya kata benda. Nah, jadi bukan grow ya harusnya, tapi growth, teman-teman. Pakai TH. Nah, jadi grow itu kata kerja artinya tumbuh atau eh, bertumbuh gitu ya. Sedangkan kalau growth ada TH-nya itu artinya pertumbuhan. Dia kata benda seperti itu. Atau perkembangan gitu ya. Nah, jadi kalimat yang benar, rarely has a communication technology had as great an impact on society as the rapid growth of the internet. Seperti itu. Nah, ini adalah jenis transformation yang dari jenis derivational atau yang kelas katanya itu salah, teman-teman. Jadi si pembuat soal itu ketika mengganti katanya, itu kelas katanya ikut berubah. Awalnya kata benda, ketika dirubah menjadi kata kerja ini. Gitu ya. Jadi salah secara kelas kata secara kelas katanya seperti itu. Dan itu tadi adalah dua contoh misformation. Kita lanjut ke contoh yang lain-lain yang selain misformation tadi ya. Yaitu yang pertama ada addition, teman-teman. Sekali lagi, addition itu cara mengenalinya gampang. Kalau teman-teman menemukan ada, sorry, maksud saya misordering ya, maaf teman-teman. Ini ada urutan yang kebalik. Oke, jadi kalau ada dua kata yang digarisbawahi menjadi satu, kemungkinan besar itu antara misordering, misformation, atau misordering, addition atau omission maksud saya. Gitu ya. Dan di sini yang digarisbawahi dua kata menjadi satu cuma ini nih yang Charlie. Oke, nah kalau kita cek di situ the manner itu kata benda, teman-teman, artinya cara. Nah, same itu kata sifat, artinya yang sama. Kata sifat ketika nempel dengan benda yang dijelaskan, urutannya harusnya kata sifat dulu baru kata benda. Jadi ini kebalik ya. Harusnya bukan manner same tapi same manner. Jadi kalimat yang benar, erosion by wind shapes landscapes. Nah, shapes sudah benar karena benda subjeknya cuma satu, erosion ya, nggak bisa dihitung. Dia dianggap tunggal. Makanya kata kerjanya lah yang ditambahkan s. Jadi shapes landscapes in much the same manner as erosion by water does. Nah, nanti kalau diartikan erosi oleh angin itu membentuk kenampakan daratan dengan cara yang sangat sama dengan atau dari erosi oleh air seperti itu. Kalau much di sini dia keterangan ya, teman-teman menjelaskan kata the same. Oke, jadi nggak ada masalah. Sedangkan us yang terakhir yang di delta itu gandengannya the same. Materi kita hari ke-8 tentang paired words. Materi terakhir ya. The same gandengannya adalah us, teman-teman. Jadi yang pakai us nggak masalah. Jadi yang salah adalah yang Charlie itu terbalik seperti itu. Kalau yang urutannya salah, selalu ada dua kata yang digarisbawahi bersamaan yang betul. Tapi hati-hati ya, yang digarisbawahi dua kata menjadi satu biasanya bukan cuma satu, teman-teman. Jadi tetap harus dicek dulu. Yang biasanya diduga betul, yang salah di soal TOEFL betul, masih diduga teman-teman ya. Tetap harus dicoba dulu, maksudnya tetap harus dianalisa dulu. Jadi jangan terlalu frugal untuk menjawab langsung dengan kemungkinan besar ya. Memang kemungkinan besar itu besar kemungkinan, tapi tidak selalu. Seperti masih ada kemungkinan kecilnya, seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi eh, yang saya temui, kalau misalkan misordering itu selalu dua kata yang digaris bawah menjadi satu. Tapi tidak selalu dua kata yang digaris bawah menjadi satu itu adalah misordering. Bisa dibilang seperti itu. Makanya tetap harus dicek dulu. Gitu ya, teman-teman. Kemudian contoh berikutnya. Nah, addition. Sekarang kita ke addition. Sama, addition ini juga mirip kayak misordering ya. Jadi kalau misalkan ada dua kata atau lebih yang digarisbawahi menjadi satu, tapi kadang kalau misordering itu juga bisa yang digarisbawahi yang perlu dihilangkan saja juga bisa, teman-teman. Tidak selalu seperti itu ya. Nah, tapi kebetulan di sini ada dua kata yang digarisbawahi menjadi satu. Nah, biasanya seperti ini nah yang indikasi mengandung kesalahan seperti itu, teman-teman. Nah, petunjuknya teman-teman di sini adalah to be yaitu are, kemudian diikuti verb 3 yaitu made. Ini materi kita hari ketiga tentang kata kerja pasif. Kata kerja kalau sudah dipasifkan alias bentuknya be verb 3 ya, itu tidak boleh lagi dikasih objek. Jadi ini objeknya harus kita hapus, teman-teman. Gitu ya. Jadi themnya ini harus kita hapus. Jadi kalimat yang benar, fossils are made up of the remains of once living organisms. Jadi fosil
tersusun atau terbuat dari sisa-sisa dari organisme yang dulu hidup atau yang pernah hidup. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Kemudian contoh terakhir ini adalah di omission. Ada bagian yang hilang, tapi titik-titiknya kita nggak dikasih tahu ya. Cuma dikasih tahu aja di garis bawahi. Tapi sama. Biasanya atau umumnya ya. Nah, jadi umumnya teman-teman omission ini ada dua kata yang digarisbawahi menjadi satu. Biasanya di tengah-tengahnya itu ada yang hilang. Gitu ya, teman-teman. Nah, atau kita coba cek yang lain-lain dulu dari depan ya. Misalkan kalau kita scan dan skim dari depan, energy in various. Nah, ada kata various. Memang beberapa kata deskriptif ya, terutama yang dia itu jadi kita menggunakan hubungan analogi atau silogisme, teman-teman ya. Jadi kalau kita pakai various, various itu artinya bervariasi atau bermacam-macam. Berarti kan bendanya lebih dari satu. Masa cuma satu bermacam-macam kan nggak mungkin ya. Otomatis bendanya lebih dari satu. Otomatis bendanya harus jamak. Kalau kita pakai various. Sama kayak numerous ya misalnya teman-teman. Dan lain-lain. Intinya yang menunjukkan bahwa bendanya itu nggak cuma satu. Itu harus jamak. Nah makanya forms ini sudah benar teman-teman. Kata benda jamak ya. Yang alfa nggak ada masalah. Kemudian is the driving force. Nah, kalau teman-teman berhadapan dengan participle, participle kan ada dua ya, teman-teman, aktif verb ing dan juga pasif verb 3. Nah, itu teman-teman lihat benda yang dijelaskan. Apakah benda yang dijelaskan itu yang melakukan atau yang kena? Kalau bendanya itu melakukan berarti aktif, yang ya. Tapi kalau bendanya itu yang korbannya atau tidak bisa melakukan partisipalnya ya, itu harus verb 3 atau pasif, teman-teman. Nah, kebetulan di sini kita pengen ngomong gaya yang mendorong atau yang melatar belakangi. Nah, itu kan yang gitu ya. Berarti gayanya ini yang melakukan, teman-teman. Maka pakainya adalah verb ing. Jadi yang bravo pun juga nggak ada masalah. Kalau yang Charlie behind ini preposisi ya. Fungsinya merubah kata benda setelahnya dan itu ada kata benda setelahnya menjadi keterangan. Jadi Charlie nggak ada masalah, teman-teman. Nah, yang salah adalah yang delta. Ini materi kita hari ke-6 tentang kata sifat, lebih tepatnya yang determiner ya, keluarganya artikel, teman-teman. Jadi artikel itu untuk menunjukkan atau menentukan apakah benda yang dijelaskan sudah jelas atau belum. Orang yang kita ajak ngomong itu sudah tahu belum benda yang mana. Nah, dulu saya pakai contoh matahari, teman-teman. Nah, misalkan saya ketemu orang baru baru ketemu nih, sebelumnya belum pernah ketemu sama sekali. Nah, tiba-tiba saya basa-basi nih sama bapak itu misalnya ya, teman-teman. Terus saya bilang, Pak, mataharinya panas sekali ya, gitu. Nah, pasti orang yang baru saya ajak ngomong ini tahu matahari yang mana yang saya maksud. Nah, berarti benda itu sudah jelas, teman-teman. Ya, semua orang sudah tahu benda yang dimaksud yang mana. Nah, salah satu benda yang sudah jelas, itu benda itu di kehidupan kita itu cuma ada satu. Atau sebutannya kalau di buku ya, itu namanya singularity noun. Jadi Tuhan itu memang menciptakan atau kita itu mengetahuinya benda itu cuma ada satu, teman-teman. Nah, salah satunya adalah kata universe. Selain the sun, selain the world, ya, itu ada the universe. Seperti itu. Jadi di sini kita kehilangan kata the, karena universe itu dianggap cuma ada satu. Seperti itu. Oke, jadi kalimat yang benar, energy in various forms is the driving force behind all processes in the universe. Seperti itu. Atau kalau teman-teman nyari di kamus kata universe, itu nanti nomor satunya pasti ada the universe. Tebal, hitam gitu teman-teman. Yang menandakan bahwa itu adalah fixed expression. Atau ungkapan yang memang sudah fix, sudah gandengannya. Seperti itu. Nah, itu namanya singularity noun ya teman-teman. Kalau seputaran tata surya selalu pakai the ya Mister. Misalnya the earth, misalnya the moon. Nah, the earth atau kalau the earth ini unik Mister. Nama-nama planet itu unik teman-teman. Jadi the ini eh, aturan yang saya sampaikan tadi ya dipakai untuk benda yang sudah jelas. Contohnya adalah planet-planet yang ada di alam semesta teman-teman. Misalkan Pluto, itu kan cuma ada satu. Ya harus pakai the. Nah tapi hati-hati teman-teman. Kalau Pluto yang kita pakai adalah nama itu nggak boleh pakai the ya. Jadi misalkan nama saya Priski nih, kita nggak bisa bilang the Priski itu nggak bisa. Seperti itu. Jadi untuk planet, teman-teman boleh bilang the Earth, nggak apa-apa. Atau Earth saja juga nggak apa-apa. Ya, jadi kalau kita bilang the Earth, berarti kita bukan menamai, tapi menyebut benda itu. Memang benda itu
bumi, benda bumi sama kayak bola, sama kayak buku, sama kayak gitu. Nah, tapi kalau Earth itu yang sorry, ya yang E-nya besar biasanya, itu untuk nama, teman-teman. Nah, nama itu nggak boleh pakai the. Jadi kalau pertanyaan apakah kalau planet harus pakai the, jawabannya tidak selalu, Mister. Boleh pakai the, boleh tidak, tergantung apa Earth-nya itu misalnya ya, yang kita maksud itu nama atau sebutan bendanya, seperti itu. Jadi dulu saya juga beranggapan karena bumi kan cuma satu ya, the Earth gitu. Ternyata saya sering juga menemukan di soal structure TOEFL ataupun di misalkan Discovery Channel atau Net Geo gitu ya. Earth itu kadang nggak pakai the. Nah, saya mulai mencari-cari ternyata yang dimaksud Earth nggak pakai the itu karena dia nama. E-nya itu besar tulisannya teman-teman, biasanya seperti itu. Gitu ya, Mr. Raven ya, dapat ya. Jadi nggak apa-apa kita bilang the Earth ataupun Earth saja. Tapi kalau Moon, setahu saya harus pakai the, karena Moon itu bukan, Moon juga bisa nama ya, teman, karena dia nama satelit. Kalau kita bilang the satellite bisa pakai the. Tapi kalau the Moon mungkin sama kayak aturan Earth tadi ya. Kalau dia kembali ke nama jangan pakai the, tapi kalau kembali ke karena dia cuma ada satu kayak Sun tadi ya, otomatis pakainya adalah the seperti itu. Atau kalau untuk memastikan ya teman-teman, kita cek di kamus karena kamus itu paling apa ya, paling reliable, paling karena dia kan kayak KBBI-nya atau bentuk bakunya kamus bahasa Inggris. Sebentar saya bukakan dulu. Nah, kita buka kamus bersama-sama. Coba kita cari kata moon teman-teman ya, atau earth dulu. Nah, jadi di situ tuh disebutkan earth itu atau also earth. Jadi dia pakai e besar, gitu ya. Nah, kalau kita pakai eh, planetnya, kita nyebut nama planetnya atau sebutan planet ya, kita pakai the nama the planet Earth. The Earth ya, ada the-nya di situ. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ke nama, pakai nama ya, Earth itu adalah nama kan nggak boleh pakai the. The bagus itu nggak ada. The Prisky nggak ada, teman-teman. Jadi Prisky aja. Kalau nama jangan dikasih the. Nah, jadi on Earth, seperti life on Earth, nggak pakai the seperti itu. A lump of earth. Ini maksudnya tanah ya, beda arti teman-teman. Kalau earth planet. Nah, sekarang coba kita cari kata moon atau bulan ya. Oh, ternyata harus pakai the ya. Kalau kita ngomongin bulan yang di satelit itu ya, teman-teman, itu harus pakai the. Ya, jadi the round object that you can see shining in the sky at night that moves around. Jadi dia harus pakai the ternyata. Walaupun dia kecil walaupun M-nya besar walaupun kecil pakainya adalah harus pakai the. Seperti itu, Mister. Mungkin sama kayak sun tadi. Coba kita cari kata sun. Nah, sama. Sun itu yang kembalinya ke matahari ya. Benda di langit itu wajib pakai the, teman-teman. Nah, coba kita cari universe. Saya penasaran universe, teman-teman. Yang di soal tadi ya. Nah, sama. Di nomor satu itu ada the universe. Ini adalah bentuk baku ya atau fixed expression. Jadi memang harus dipakainya seperti itu. Gitu ya. Kalau dia kata benda, teman-teman. Karena memang di sini yang dimaksud adalah kata benda. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena world, contohnya ya, teman-teman. World itu kan harus pakai the. Coba kita cari kata world itu harus pakai the. Sebentar. Nah, itu kan ada the world gitu ya. Tapi kalau dia sudah ke kata sifat, dia jadi kata sifat, tidak pakai the lagi. Sebentar, coba. eh nah ini, kalau dia kata sifat, sebentar ya. Nah, contohnya world trade. Itu nggak ada the-nya, teman-teman. Tapi ini ada sih the world economy. Nah, contohnya world war itu kan nggak ada the-nya, teman-teman. Kecuali ada first gitu ya. Tapi kalau misalkan mau bilang World War II itu nggak pakai the. Jadi World War II seperti itu. Tapi kalau the second, sorry, kalau second pakainya the second World War. Karena urutan itu wajib pakai the. Sama kayak superlatif. Itu harus pakai the, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau benda itu hanya ada satu di alam semesta atau namanya singularity noun, teman-teman wajib pakai the seperti itu. Dan itu tadi adalah contoh-contohnya dan juga penjelasan saya. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita latihan
untuk teman-teman. Boleh di-unmute nggak apa-apa, atau kalau mau ditulis di chat juga nggak apa-apa. Silahkan teman-teman. Boleh sambil ngopi ya teman-teman. Sepertinya aman, masih belum ada pertanyaan. Oke, kalau gitu mari kita coba ke latihan soal buat teman-teman biar lebih menantang ya. Buka kamus nggak apa-apa, teman-teman kan mumpung masih bisa. Dan karena error analysis ini sebagian besar berhubungan dengan vocabulary. Nah, teman-teman coba dulu, jangan takut salah ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban elektron. Oh, maksudnya yang delta ya, Mister. Elektron, oke. Charlie. Oh, ada Charlie juga. Maksudnya Charlie ini adalah limit berarti ya. Antara Charlie atau delta atau Bravo juga ada. Oke, Bravo, Charlie atau delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, in an insulator, insulator dia benda ya teman-teman. Tunggal karena ada n-nya, nggak ada masalah. Tightly itu keterangan menjelaskan verb 3 atau past participle ya, kata sifat teman-teman ya. eh dan dijelaskan pakai keterangan tidak ada masalah yang bravo ya. Tightly bound. Bound itu verb 3 dari kata bind, artinya mengikat, teman-teman. Jadi verb satunya bind, verb 2-nya bound, verb 3-nya juga bound seperti itu. Nah, verb 3 itu jadi kata sifat menjelaskan kata elektron. Jadi nggak ada masalah yang bravo ya. Limit itu adalah verb satu, dipakai ketika subjeknya jamak dan di situ memang subjeknya elektron situ ya, ada S-nya, teman-teman. Tidak ada masalah. Nah, yang salah adalah yang delta. Ini hubungannya dengan makna ya, teman-teman. Jadi, pada sebuah insulator, elektron-elektron yang terikat dengan sangat rekat itu membatasi pergerakan dari, nah, masa tukang listrik atau teknisi listrik kan nggak muat ya, masa teknisi listrik ada di dalam insulator kan nggak muat, teman-teman. Insulator itu setahu saya dia pemanas ruangan seperti itu atau penghangat ruangan seperti itu. Gitu ya. Jadi harusnya ini pakainya adalah electricity. Ya, jadi harusnya pakainya electricity atau listrik seperti itu. Jadi kalimat yang benar, in an insulator, tightly bound electrons limit the movement of electricity. Jadi pada sebuah insulator, elektron-elektron yang terikat dengan sangat rekat atau dengan sangat rapat itu membatasi pergerakan dari listriknya. Nah, listrik itu kan kalau hambatannya tinggi dia panas gitu, teman-teman. Jadi hangat ruangannya seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Bravo, ada juga Charlie ya. Oke, antara Bravo atau Charlie kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, the principal cause, ini kata benda ya, teman-teman. Kata benda tunggal, karena predikatnya pakai is, nggak ada masalah. Oke. Of acid rain. Nah, rain itu kata benda yang tidak bisa dihitung, ya. Dijelaskan oleh acid, hujan asam, teman-teman. Jadi yang bravo tidak ada masalah. Is the chemical. Nah, yang salah adalah yang Charlie ya. Jadi, chemical di sini ini sebagai kata sifat menjelaskan emission, teman-teman.
Nah, misalkan kita pakai noun adjunct atau kata benda yang dipaksa menjadi kata sifat ya, materi kita hari ke-6, teman-teman. Otomatis kata bendanya itu jadi kata sifat dan kata sifat itu tidak bisa dihitung. Nah, jadi nggak boleh pakai S ya, jadi bukan chemicals tapi chemical saja. Jadi kalimat yang benar, the principal cause of acid rain is the chemical emission of sulfur compounds. Jadi kalau diartikan kurang lebih, penyebab utama dari hujan asam adalah emisi kimia dari senyawa-senyawa belerang atau sulfur seperti itu. Tidak semua kata gandeng ya, guys. Oke, Mister, adakah yang polanya adjective noun kemudian diikuti noun? Nah, ini bentuknya gitu, Mister. Contohnya is the chemical emission. Sorry, mungkin maksudnya Mister noun ketemu noun ya. Mungkin ini kalau misalkan dia tunggal ya, Mister ya. Misalkan a sulfur compound. Itu kata sifat, kata benda, kata benda. Nah, tapi kata benda yang kedua itu jadi noun adjunct. Walaupun dia wujudnya kata benda, tapi fungsinya dia sebagai kata sifat atau adjective. Seperti itu. Jadi misalkan kalau ini tunggal ya, a sulfur compound seperti itu, Mister. Jadi adjektifnya a tadi ya, determiner. Kemudian sulfur itu sebenarnya juga kata sifat tapi dibuat dari kata benda atau istilahnya noun adjunct. Kemudian berikutnya adalah benda yang dijelaskan atau headnya seperti itu. Karena sebagai ajang pasti selalu singular. Nah, bisa dibilang seperti itu ya, teman-teman. Jadi kata benda yang dijadikan kata sifat, karena kata sifat itu nggak bisa kita hitung. Beautiful itu nggak ada beautiful, nggak ada. Ya, expensive nggak ada expensive. Yang bisa kita hitung itu hanyalah kata benda. Seperti itu. Jadi apa namanya? Kalau misalkan ada benda yang dijadikan sifat, maka ya udah ngikutin aturan kata sifat, teman-teman. Yang mana tidak bisa kita hitung. Jadi kembali ke aturan awal. Tapi sekali lagi ya, di grammar selalu ada pengecualian. Gitu ya, teman-teman. Dan itu nanti teman-teman akan karena vocab itu ya. Nanti teman-teman akan dapat ketika sering-sering latihan seperti itu. Tapi di sini chemicals emission tidak bisa, teman-teman ya. Harusnya chemical emission nggak pakai S. Seperti itu atau ikut aturan umumnya. Jadi kalau ada kata benda dijadikan noun adjunct harus tidak bisa dikembalikan ke bentuk dasarnya. Jangan dijamakkan seperti itu. Emisinya bisa pakai Esther. Eh emission tergantung. Kita cek apakah dia bisa dihitung atau tidak ya. Coba kita cek di kamus, teman-teman. Biasanya proses-proses itu bisa ya biasanya. Tapi coba kita cek. Nah, countable ya, bahkan biasanya dia plural, Mister. Jadi nggak apa-apa, pakai S, that's okay. Kalau benda yang dijelaskan atau headnya itu kan memang benda ya. Jadi dia memang fungsinya benda, wujudnya juga benda gitu di dalam kalimat. Nah, tapi dia juga bisa uncountable. Artinya adalah tindakannya. Jadi kalau kita merujuk kepada tindakan membuangnya, itu dia tidak bisa dihitung gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang gasnya atau zat-zat yang lain yang dihasilkan atau yang dibuang, gitu ya, itu bisa dihitung dan biasanya dijamakkan. Jadi tergantung ini ya, tergantung konteksnya. Kita mau bilang apa. Seperti itu. Kalau prosesnya nggak bisa dihitung ternyata. Gitu ya. Tapi kalau benda yang dibuang, pembuang apa yang dibuang itu berarti apa? Buangan seperti itu. Emission yang artinya buangan itu bisa dihitung. Seperti itu. Nah, ini bahasa Inggris seperti ini ya, teman-teman. Kadang satu kata memiliki lebih dari satu arti, otomatis harus mengikuti konteks. Jadi yang artinya di situ yang mana? Oke, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Jadi kalau pertanyaan apakah dikasih S bisa? Bisa, tapi nanti artinya beda ya. Artinya adalah produk-produk pembuangan seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Alfa sepertinya teman-teman semua menjawab alfa. Nah, kalau sudah terbiasa tuh enak teman-teman. Apalagi
tentang bab yang kita tuh ingat sekali gitu ya. Dan kalau teman-teman sudah terbiasa, semuanya bakal ingat kok teman-teman. Akan enak nanti. Dan betul sekali jawabannya alpha ya. Di situ subjeknya adalah 13 original colonies. Ada kata 13, berarti kan bendanya sudah pasti jamak ya. Maka nggak boleh pakai was. Pakainya harusnya were. Jadi dengan kesadaran penuh, teman-teman tidak perlu baca sisanya pun, sudah ada petunjuk 13 original or colonies, maka tidak boleh pakai was, pakainya were gitu ya. Jadi harusnya there were 13 original colonies involved in the formation of the United States. Jadi kalau diartikan kurang lebih ada 13 kependudukan asli atau awal yang dilibatkan atau yang terlibat dalam pembentukan negara Amerika Serikat. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan dicoba lagi ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis ya, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, Alpha, Bravo, Bravo. Oke, semuanya, sorry, hampir semuanya menjawab Bravo. Ada juga jawaban Alpha. Kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, the human ear. Nah, kalau pakai modal itu subjeknya bebas, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pakai modal auxiliary atau pakai lampau ya, itu subjeknya bebas, boleh tunggal, boleh jamak ataupun yang tidak bisa dihitung nggak ada masalah. Oke, karena kembali lagi ke modal, modal itu dipakai semua subjek bisa. Nah, masalahnya adalah modal itu punya gandengannya. Kalau modal auxiliary gandengannya adalah harus verb satu ya, sedangkan di teks itu ada S-nya itu, di teks. Jadi nggak bisa. Jadi fix jawabannya adalah yang bravo ya. Jadi kalimatnya harusnya the human ear can detect sounds ranging from about 20 to 20,000 hertz. Jadi telinga manusia itu dapat melacak atau mendeteksi suara-suara yang berkisar dari sekitar 20 hingga 20.000 hertz. Seperti itu. Sir, telinga manusia kan ada dua. Boleh nggak pakai the human is? Jawabannya boleh, Mister. Nah, ini enaknya fakta ya, teman-teman. Jadi fakta itu seperti ini, teman-teman. Misal kita mau bilang burung. Burung itu kan terbang ya, teman-teman. Nah, kita bisa bilang seekor burung itu terbang. Jadi pakai representatif. Satu saja untuk mewakili semua sebagai umumnya. Gitu ya. Tapi kita juga bisa pukul rata semuanya, teman-teman. Semua burung itu terbang. Kita juga boleh birds fly. Jadi a bird flies atau birds fly. Seperti itu. Jadi untuk menyatakan fakta boleh pakai representatif, representatif ya, pakai perwakilan satu saja untuk mewakili semuanya atau teman-teman boleh sebutkan semuanya. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaan boleh nggak ear itu pakai S? Jawabannya boleh. Boleh nggak ear satu saja? Jawabannya juga boleh, teman-teman. Gitu ya. Karena untuk perwakilan, untuk apa ya? Sampel lah seperti itu untuk sampelnya saja. Gitu ya, Mister Oven ya. Apalagi di situ predikatnya pakai can, teman-teman. Jadi nggak masalah subjek apapun boleh. Seperti itu. Aman ya, teman-teman. Karena kalau teman-teman misalkan pilih alpha nih, atas dasar alasan telinga manusia kan ada dua. The human ear, teman-teman ganti S atau kasih S. The human ears. Nah, di teksnya tetap salah, teman-teman. Ya kan harus ketemu verb satu, bukan verb S. Seperti itu. Gitu ya. Jadi yang salah bukan yang alfa. Alfa ini boleh, fakta itu boleh satu saja atau sampel atau juga boleh pukul rata semuanya. Jadi kita bisa bilang setiap manusia membutuhkan teman. Every person, every human being, misalkan itu kan every tunggal teman-teman ya kan. Tapi kita juga bisa pukul rata semuanya. Jadi all human beings, all humans, all people seperti itu. Jadi untuk menyatakan fakta boleh pakai representatif, boleh juga pukul semuanya, pukul rata seperti itu. Lanjut ya ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis teman-teman ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga Charlie. Oke, antara Bravo atau Charlie. Kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, soil develops subjek predikat ya. When ada conjunction, otomatis kita butuh subjek predikat lagi. A weathered rock or some. Nah, yang salah adalah yang Bravo, teman-teman ya. Ini materi kita hari ke-6 tentang kata sifat, aturan 1, 2, 3 ya. Jadi kalau kita sudah pakai, nah some di sini bukan artinya beberapa ya, teman-teman. Jadi some di sini artinya suatu, sama kayak gitu ya. Nah, maka nggak boleh lagi pakai an. Nah, dari mana kita bisa tahu kalau some itu artinya yang bukan some yang artinya beberapa? Dari benda yang dijelaskan, teman-teman. Benda yang dijelaskan adalah parent material, dia tunggal, ya, nggak ada S-nya. Berarti some-nya itu artinya suatu, bukan artinya beberapa. Seperti itu. Jadi, kalau some yang artinya suatu, dia masuk ke dalam artikel, teman, sama kayak every gitu ya. Jadi keluarganya a, an, sama the. Otomatis tidak perlu lagi pakai an satu saja. Harus balik ke bentuk awalnya yaitu other. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalimat yang benar, soil develops when weathered rock or some other parent material breaks. Nah, ini pakai verb SES karena subjeknya tunggal. Jadi weathered rock atau, nah kalau misalkan ada atau, teman-teman lihatnya yang di belakangnya ya, yang dekat dengan predikat. Jadi bukan yang di depan, teman-teman. Lihat yang dekat dengan predikatnya. Nah, itu kan material, ya kan? Tunggal, teman-teman. Maka pakainya breaks. Beda dengan N ya. Kalau N kita hitung dua-duanya. You and I pakainya are kalau pakai to be. Kalau break ya pakai verb satu. Nah, tapi kalau or itu teman-teman lihat subjek yang belakang sendiri, yang paling dekat dengan predikat seperti itu. Gitu ya. Misalkan kalau you or I pakainya am kalau pakai to be. Seperti itu. You or he pakainya is. Kalau he or you pakainya are kalau pakai to be seperti itu. Jadi kalau pakai or, teman-teman subjeknya lihat atau patokannya di setelah or-nya. Seperti itu. Jadi yang salah adalah yang B-nya ya, yang breaks-nya sudah betul. Seperti itu, teman-teman. Weathered rock or parent material, bukankah itu jamak artinya, Sir? Or beda ya, teman-teman. Or itu pilih salah satu. Or itu artinya atau. Nah, atau itu choice atau pilihan atau option. Seperti itu. Jadi bukan dua-duanya dihitung gitu ya, tapi salah satu saja. Kalau kita pakai or, tapi kalau pakai and itu beda lagi. Kalau pakai and dua-duanya Mister itu dihitung. Seperti itu. Betul sekali. Kalau sama kayak either or ya. Kalau teman-teman menemukan either apa or apa, lihat yang apa yang di belakang, yang setelahnya or. Untuk jadikan patokan subjek kalau tempatnya memang di subjek. Seperti ini kan tempatnya di subjek ya, maka dilihat yang di belakangnya or, teman-teman. Untuk sebagai patokan subjeknya. Seperti itu. Oke, nanti kalau diartikan tanah itu develop itu berarti muncul ketika atau ada atau lahir gitu ya, berasal gitu. Jadi tanah itu berasal ketika atau dari eh, batu yang mengalami pelapukan cuaca atau suatu bahan parent itu maksudnya bukan orang tua ya, apa ya teman-teman? Bahan asal. Jadi bahan asal yang lain, maksudnya asalnya bahan asalnya yang lain eh, pecah secara berkala. Jadi pecah terus-menerus seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan ke nomor dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, delta. Sepertinya semuanya teman-teman menjawab delta. Mari kita cek bersama. I'm sorry, ini belum saya sesuaikan ya. Maaf teman-teman, saya tadi kurang teliti. Nah, delta berarti they were ini ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menemukan kata ganti atau coba kita cek dari depan, the planet Pluto was originally classified. Nggak ada masalah ya, dia pasif teman-teman. Jadi to be verb 3 as a planet. Nah, planet tunggal karena ada a.
Berarti Alpha, Bravo, Charlie nggak ada masalah. But, nah betul sekali yang salah yang Delta ya. Jadi they itu untuk menunjukkan benda atau mengganti benda yang jamak. Sedangkan ini kan ngomongin Pluto, teman-teman, cuman satu gitu ya. Nah, otomatis pakainya bukan they were tapi it was. Seperti itu. Jadi jawabannya betul sekali yang delta ya. Harusnya the planet Pluto was originally classified as a planet, but it was redefined as a dwarf planet. Jadi planet Pluto awal mulanya itu diklasifikasikan sebagai sebuah planet. Tapi planet tersebut itu didefinisikan ulang sebagai planet kerdil. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman dan saya lihat ada jawaban sorry, eh, Charlie, ada juga Delta. Oke, kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, agricultural scientist, dia jamak ya. Nah, verbnya verb 2. Verb 2 itu subjeknya boleh jamak, boleh tunggal, teman-teman. Dan karena scientist itu kan bisa dihitung, tidak ada penanda jumlahnya, maka wajib dijamakkan. Jadi kalau ada benda yang bisa dihitung, sebelumnya tidak ada penanda jumlah ataupun penanda yang menunjukkan harus diikuti tunggal atau jamak, maka wajib dijamakkan, teman-teman. Gitu ya. Kemudian introduced irrigation technologies during water scarcity. Nah, preposisi diikuti kata benda nggak ada masalah. Scarcity juga nggak ada masalah ya, teman-teman. Water scarcity itu artinya kelangkaan air. Jadi kata benda dia. To support survival. Nah, ini sebenarnya bisa diartikan ya. Tapi ini artinya nggak kuat atau kurang kurang masuk, teman-teman. Jadi survival itu pertahanan hidup. Crop itu adalah tanaman apa? Tanaman pangan ya kalau nggak salah. Intinya eh, tanaman yang di sawah itu yang untuk pangan gitu ya, teman-teman. Nah, ini kebalik. Harusnya bukan survival crop tapi crop survival. Jadi pertahanan hidup dari tanaman pangan tersebut. Seperti itu. Ya, jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Kalimat yang benar, agricultural scientists introduced irrigation technologies during water scarcity to support crop survival. Jadi para ilmuwan agrikultur memperkenalkan teknologi-teknologi irigasi selama kelangkaan air untuk menopang pertahanan itu atau kehidupan tanaman pangan seperti itu. Nah, jadi noun adjunct dulu baru kata benda yang dijelaskan gitu ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Sebentar, sebenarnya ada yang bertanya. Pilih D karena berpikir seharusnya pakai artikel. Jadi survival kata benda intinya ya, teman-teman. Sebenarnya bisa juga karena crop itu bisa dihitung ya teman-teman dan di sini nggak ada penanda jumlahnya itu harusnya dijamakkan atau kalau nggak itu ditambahkan. Tapi nanti artinya jadi ini teman-teman artinya beda gitu ya untuk menopang eh, tanaman pertahanan hidup. Sebenarnya juga masuk sih ya, maksudnya masuk akal juga tanaman untuk bertahan hidup kan seperti itu. Tapi di sini lebih tepat ke crop survival ya teman-teman untuk apa namanya? Pertahanan hidup dari tanaman itu karena ada water scarcity tadi, kelangkaan air. Seperti itu. Lanjut ya ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, Bravo. Sepertinya teman-teman semua menjawab Bravo. Bentar. Oh, ada juga Delta dari Mr. Oven ya. Kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, kalau ditarik dari depan ke belakang, the leaves, kata benda jama, predikatnya adalah store, verb satu ya. Nggak ada masalah, teman-teman, the leaves-nya. The leaves of succulents, not. Nah, yang salah adalah yang bravo, teman-teman. Jadi, alike itu adalah kata sifat. Dan dia unik ya, teman-teman. Dia termasuk ke dalam kata sifat yang deskriptif sebenarnya ya. Cuman dia tidak bisa nempel dengan benda yang dijelaskan. Jadi dia hanya bisa berdiri sendiri di setelah to be. Gitu ya, teman-teman. Dan setelahnya ini ada kata ganti. Kata ganti itu tidak boleh dijelaskan oleh kata sifat. Ya, jadi di sini pilihan teman-teman hanyalah dimasukkan oleh preposisi. Kebetulan ada preposisi yang artinya sama dengan like ya, teman-teman, yaitu kata like. Jadi di situ kalimatnya harusnya the leaves of succulents not like those, atau teman-teman pakai unlike juga boleh, artinya sama ya. Jadi unlike those, kelas katanya juga juga preposisi, teman-teman. Of most temperate plants store significant reserves of water. Jadi daun-daun dari tanaman succulents ya, kayak kaktus, kayak misalnya apalagi lidah buaya dan lain-lain, tidak seperti daun-daun dari sebagian besar tanaman-tanaman iklim sedang. Nah, itu menyimpan cadangan-cadangan air yang sangat besar atau sangat banyak. Seperti itu. Halo, cek cek. Suara saya keluar nggak, teman-teman? I'm sorry. Halo, tes tes. Apakah terputus, teman-teman ya? Suara saya. Cek cek. Sebentar, teman-teman. Halo, cek cek. Oh, aman ya, teman-teman ya. Berarti keluar ya suaranya ya. I'm sorry. Saya kira tadi suara saya hilang. Mungkin karena koneksi saya atau seperti apa. Karena tidak ada jawaban dari teman-teman. Ternyata aman ya, berarti ya. Oke, berarti tidak saya ulangi, teman-teman ya. Nanti teman-teman misalkan ada yang ketinggalan tadi bisa lewat rekaman. Oke, tadi ada pertanyaan kalau nggak salah dari Mr. Awan. Significantly the research. Sebentar. Significantly. Nggak bisa, Mister. Significantly berarti kan keterangan ya. Jadi kalau ada predikat, dia butuh objek, contohnya store artinya menyimpan. Teman-teman dahulukan objeknya dulu sebelum keterangan. Oke, jadi kalau misalkan pakai significantly, terus reserve-nya itu dia sebagai objek berdiri sendiri pakai the gitu ya. Maka letaknya di setelah reserve-nya. Jadi store the reserves of water significantly. Seperti itu. Tapi aman ya, Mr. Oven ya, dapat ya. Jadi significant ini kata sifat menjelaskan kata benda reserve, artinya cadangan di sini. Memang reserve bisa juga artinya melestarikan kata kerja, tapi dia bukan kata kerja ya, karena sebelumnya kata sifat, teman-teman. Sebelumnya juga ada predikat yang butuh objek dan dia aktif. Jadi ini objek atau kata benda seperti itu. Sekali lagi, vocab dalam bahasa Inggris ya agak menantang, teman-teman, karena memang kadang satu kata memiliki banyak arti. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Seperti biasa teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman ya. Dan saya lihat ada jawaban bravo, bravo. Sepertinya semua teman-teman menjawab bravo. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, in dentistry, nggak ada masalah. Dentistry ya, kata benda setelah preposisi. Three main, ya betul sekali. Yang salah adalah yang type ya. Ada penanda jumlah di situ yaitu kata three. Menandakan bahwa bendanya harus jamak. Jadi itu harusnya bukan type tapi types.
Ya, jadi harusnya three main types of dental drills are used. Jadi dalam dentistry itu kalau nggak salah ini ya pembedahan gigi, teman-teman. Intinya kayak kedokteran gigi gitu. Tiga jenis utama dari bor gigi itu digunakan. Ada bor turbin angin atau turbin udara gitu ya, air turbine drills. Kemudian ada juga electric motor drills, jadi bor yang electric motor dan juga sonic drills atau bor suara kayaknya seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba lagi ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Bravo, ada juga Alpha. Mari kita cek bersama. Ada juga Delta. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, because of the complex. Nah, yang salah adalah yang Alpha ya, teman-teman. Nah, ini kompleks belum ada kata benda tiba-tiba nabrak preposisi lagi. Jadi preposisi itu harus ada objeknya dulu, ada the juga di situ. Ya, setelahnya wajib ada kata benda dulu. Kompleks itu kata sifat, teman-teman. Oke, jadi harusnya ini dirubah jadi kata benda, ya. Jadi kalimat yang benar harusnya because of the complexity of climate systems, it is difficult for scientists to produce precise long-term forecasts. Jadi kalau diartikan eh, dikarenakan kesulitan atau kerumitan dari sistem-sistem iklim, sulit bagi para ilmuwan untuk menghasilkan ramalan-ramalan atau prediksi-prediksi jangka jauh yang precise, yang tepat seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alfa ya, teman-teman. Preposisi harus diikuti kata benda atau kata ganti. Ini harus ada objeknya. Nah, ini the kan kompleks kata sifat aja. Belum ada kata benda, tiba-tiba nabrak preposisi lagi. Nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang alfa. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, silakan. Oh, sorry teman-teman, ternyata sudah habis ya. Nah, mungkin sambil saya absen nih. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan boleh di-unmute, nggak apa-apa. Atau kalau teman-teman lebih nyaman ditulis, it's okay. Ya, senyaman teman-teman. Tapi silahkan sambil ditanyakan ya. Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. Ada pertanyaan, cara ketahui kalau absen kita masuk gimana? Nah, saya rekam, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman sendiri kan pasti teman-teman datang atau tidaknya kan teman-teman sendiri ya, teman-teman. Maksudnya eh gimana ya? Masa teman-teman datang, teman-teman nggak tahu atau teman-teman nggak datang, teman-teman tak nggak tahu kan pasti teman-teman sendiri yang tahu kalau misalkan teman-teman datang atau tidak. Nah, tapi kalau saya ngabsennya dari Zoom itu biasanya partisipan saya rekam, teman-teman. Setelah kelas selesai seperti itu. Mister hasil pretest bisa Kak. Nah, untuk pretest ke admin ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang sudah mengerjakan pretest boleh eh, diberikan ke admin atau ditanyakan di grup sambil coba menunggu jawaban admin seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang sudah mengerjakan pretestnya. Tapi sepertinya bab ini sudah aman ya, teman-teman tidak ada pertanyaan. Nah, untuk error analisis sekali lagi ya, untuk babnya sudah bab 1 sampai bab 8 saya sampaikan. Untuk teknisnya juga sudah saya sampaikan hari ini untuk soalnya tadi ya, jenis-jenis soalnya, cara mengerjakan errornya dan lain-lain. Nah, yang tantangan buat teman-teman adalah vocabnya. Nah, vocab itu bisa diperkaya lewat sering-sering latihan seperti itu. Oke, terima kasih ya teman-teman atas semuanya atas kehadiran. Sebentar, latihan penunjang tambahan tentang ini ada Kak? Ada, Miss. Jadi di file yang saya kirimkan yang namanya komplit ya, teman-teman, itu ada bab 9 atau nanti kalau nggak ada coba saya cek ya, teman-teman. Takutnya saya belum masukkan. Masih ke
Tenang aja, gini, mumpung teman-teman masih bisa salah, maksudnya salah masih nggak apa-apa, kan tidak mempengaruhi apapun ya. Kecuali kalau teman-teman nanti udah real test nih. Nah, salah nanti akan menentukan nilainya. Nah, mumpung teman-teman masih belum real test, kan real test itu kan juga agak mahal ya, teman-teman. Kalau teman-teman ngambil yang asli dari ITS atau yang tes TOEFL resminya itu kan agak mahal. Jadi eh mumpung teman-teman belum ke itu, mumpung masih di latihan-latihan seperti ini, jangan takut salah, santai aja teman-teman, nikmati aja prosesnya. Anggap aja belajar tuh enak gitu, seneng gitu. Iya, suka ketukar. Nah, kalau teman-teman misalkan ada pertanyaan nih, ketika ngerjain atau ragu, tanyain aja ya. Karena banyak juga dari teman-teman yang sudah apa tanya-tanya juga, dan saya apresiasi itu ya teman-teman, terima kasih. Artinya saya juga semangat, karena teman-teman juga semangat nular gitu teman-teman. Kalau lihat teman-teman semangat, saya juga ikut semangat. Tambahin latihan di Duolingo juga. Nah, lumayan kalau Duolingo, tapi saya nggak tahu ya Duolingo itu ada TOEFL-nya nggak ya. Tapi kalau vocab kemungkinan bisa membantu teman-teman seperti itu. Nah, Duolingo itu kalau listening, tapi setahu saya ya teman-teman, correct me if I'm wrong, Duolingo itu kalau di listeningnya itu pakai AI, jadi kurang. Tapi kalau di structure ataupun yang grammar, it's okay. Sumber banyak-banyaknya ya, teman-teman. Seperti itu. Males nambah. Kalau Duolingo setahu saya dia website, Miss. Jadi di websitenya bisa. Jadi pakai Google Chrome, kalau teman-teman ada Google Chrome ya. Tapi kalau nggak salah juga ada aplikasinya juga sih, Duolingo. Jadi bisa download aplikasi, bisa website seperti itu. Setahu saya Duolingo ada TOEFL-nya. Nah, boleh tuh. Tapi ada juga tes Duolingo sendiri juga ada ya, teman-teman. Kalau yang ada TOEFL-nya saya baru tahu ini malahan, Mas. Jadi boleh tuh hajar terus latihannya, teman-teman. Nanti coba saya cek juga Duolingo ya, teman-teman. Siapa tahu saya nambah database soal-soal, nanti bisa saya cloning juga seperti itu. Karena saya pun juga mengcloning dari tes-tes TOEFL yang asli, yang resminya, teman-teman. Dan nanti di akhir saya akan share ya sedikit tentang eh, gimana sih tentang soal-soal aslinya seperti itu. Tapi kurang lebih cara mengerjakannya sama ya. Karena yang di kelas ini cloningan kok teman-teman. Yang saya cloningkan dari soal-soal TOEFL, ada yang resmi, ada yang dari cloningan dari TOEFL tesnya lembaga seperti itu. Oke, terima kasih ya teman-teman atas hari ini partisipasi dan juga kehadirannya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you again next time. Till next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.